Assalamualaikum Ibu Murni. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Baiklah Ibu, kita langsung saja ya. Hari ini kan akan diadakan supervisi. Iya betul Ibu. Jadi hari ini Ibu Ayu akan jadi coach. Iya. Kemudian Ibu yang akan menjadi coachnya. Betul. Kemudian saya akan menjadi pengamat di sini. Tetapi di sini sebelum kita melakukan supervisi tersebut, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana? Oh iya. Baik Bu, saya berharap pada kegiatan coaching sebentar, Ibu bisa membantu saya mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, memberdayakan Ibu Ayu sebentar dengan masalahnya mungkin, kemudian apakah saya bisa memberikan kehadiran penuh atau present pada saat melakukan coaching, begitu Ibu. Jadi dari kompetensi-kompetensi yang Ibu inginkan tadi itu, kira-kira bagaimana nanti Ibu ingin untuk saya amati? Ya mungkin secara detail Ibu bisa memperhatikan apakah saya betul-betul bisa mendengarkan aktif, kemudian mengambil kata-kata kunci dari setiap pernyataan Bu Ayu untuk saya ajukan sebagai pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga berharap Ibu mengamati apakah saya bisa menghadirkan suasana yang santai dan benar-benar mendengarkan Ibu Ayu pada saat proses coaching Ibu. Jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita akan lakukan? Ya, untuk kemampuan yang saya minta untuk diamati tersebut, saya merasa kemampuan saya pada hal itu masih biasa-biasa saja Ibu, belum maksimal dan belum begitu terlatih. Jadi saya berharap mungkin Ibu bisa nanti melihat apa kekurangan saya dan bisa memberikan masukan, begitu Bu. Jadi Ibu Murni masih menganggap biasa-biasa saja. Iya, ya? Betul Ibu. Nah, sebentar, kira-kira apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan sebentar ini? Saya berharap nanti mungkin pada saat coaching saya bisa membantu Ibu Ayu menemukan solusi atas masalahnya, dan saya sendiri bisa diamati untuk bisa lebih dikembangkan kemampuan saya pada saat melakukan coaching Ibu. Baiklah, kalau begitu mungkin bisa kita laksanakan ya Bu? Iya. Ya, mungkin ya, Ibu Ayu bisa masuk di ruangan. Iya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih Ibu Ayu sudah bersedia hadir untuk bercakap-cakap dengan saya hari ini sesuai dengan permintaan Ibu dan sesuai dengan rencana kita untuk melakukan coaching hari ini. Dari pertemuan singkat kita ini sebentar, apa yang ingin Ibu Ayu bahas dengan saya? Ya, jadi ya saya punya sedikit masalah pada saat proses belajar mengajar di kelas. Oh, siswa ya Ibu? Iya, siswa. Ya, kenapa siswanya Ibu? Jadi pada saat saya mengajar di kelas itu ada salah satu siswa saya itu yang duduk di belakang pojok, dia tertidur Bu. Akhirnya mungkin mengganggu teman-teman yang lain. Ya, berarti Ibu ingin membahas mengenai siswa yang tidur pada saat Ibu Ayu mengajar di dalam kelas dan mempengaruhi teman-temannya ya Ibu Ayu. Dari pertemuan kita ini, apa yang Ibu Ayu harapkan sebentar setelah selesai pertemuannya nanti? Iya, jadi saya berharap Bu, semoga dari pertemuan ini saya mendapatkan solusi dari Ibu dari permasalahan yang saya alami itu pada saat mengajar di kelas Bu. Oh begitu ya Ibu, mudah-mudahan nanti sebentar kita bisa membahas ya Ibu. Bisa Ibu ceritakan lebih detail mengenai siswa Ibu yang tidur dan kemudian tidak memperhatikan pelajaran dan ini mempengaruhi rekan-rekannya yang lain. Iya. Jadi awalnya itu Bu, saya mengajar saya memberikan materi di kelas. Iya. Terus
ada ini Ilham tidur di belakang Bu, yang bukan saya di belakang. Terus saya ke belakang itu ternyata dia memanggil juga teman-teman yang lain untuk tidur begitu. Padahal ini masih berlangsung proses belajar mengajar. Masih saya menjelaskan di depan begitu. Setelah dari situ saya mungkin panggil Ilham bicara empat mata Bu sama Ilham. Berarti Ibu sudah memanggil Ilham ini ya, Sudah, Ibu. iya. Pada saat memanggil ini apa yang Ibu sudah bicarakan dengan Ilham? Ya, saya mungkin sampaikan sama Ilham kenapa bisa tertidur. Terus Ilham menjawab katanya mungkin kelelahan Bu, kelelahan karena tadi malam begadang membantu orang tua untuk buat batu bata. Oh, jadi si Ilham ini membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan yang mungkin cukup berat ya, sehingga dia kelelahan dan tertidur di ini. Setelah memanggil Ilham ini, apa lagi yang Ibu lakukan? Setelah memanggil Ilham, apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Ya, pada saat itu Bu, saya langsung menyurati orang tua Ilham. Saya berikan undangan ke orang tua Ilham untuk datang ke sekolah untuk membahas lebih lanjut kenapa bisa Ilham seperti ini, dan ini ini bukan hanya berlangsung pada saat PJOK saja Bu. Ternyata di mapel-mapelan juga seperti itu. Betul. Sebenarnya dari Ilham sendiri nih Ibu, beserta dengan orang tuanya mungkin, itu apa yang Ibu harapkan dengan dia tidak tidur, kondisi apa yang Ibu harapkan Ilham lakukan di dalam kelas? Ya, saya berharap Ilham bisa mengikuti proses belajar mengajar itu dengan baik. Mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Tidak tidur, tidak main-main mungkin di kelas, Bu, tidak mengganggu teman-temannya. Itu harapan saya. Dari nilai 1 sampai 10, kan Ibu berharap Ilham memperhatikan pelajaran, itu mungkin nilai 10 ya Ibu. Nah, kalau sekarang ini Ilham berada di kondisi berapa Ibu ini? Kalau poin 1 sampai 10 mungkin Ilham masih berada di poin 8 Bu. 8. Artinya mungkin masih ada harapan ya Ibu untuk diperbaiki. Iya. Apa rencana Ibu untuk sampai ke poin, pasti Ibu menginginkan poin yang terbaik ya Ibu. Apa rencana Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk sampai ke poin yang terbaik untuk Ilham bisa memperhatikan dan tidak tidur lagi? Mungkin langkah ke depan ini Bu, saya mungkin lebih intens berkomunikasi dengan Ilham, orang tua Ilham juga, terus saya bekerja sama mungkin sama guru-guru BK Bu di sekolah. Wali kelas juga Bu harus dilibatkan. Betul. Mungkin lebih ke komunikasi dan bagaimana cara Ilham itu bisa memanage waktu dengan baik, antara bisa sekolah baik, pekerjaan rumah juga bisa dikerjakan gitu. Iya. Berarti poinnya ini Bu Ayu ingin Ilham bisa memanage waktunya dengan baik, dan ini perlu didampingi, dibimbing bersama dengan orang tua, kemudian mungkin wali kelas membantu, dan mungkin konsultasi dengan guru BK ya Ibu. Ya, tentu saja Ibu sebagai yang perhatian di sini juga mungkin akan membantu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan aktivitas berkomunikasi dengan pihak-pihak yang akan Ibu libatkan ini, seperti BK, wali kelas, kemudian mungkin orang tuanya, untuk membantu Ilham memanage waktunya? Kapan kira-kira Ibu? Secepatnya Bu, karena kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Mungkin minggu depan Bu, saya akan berkomunikasi langsung dengan guru BK-nya untuk menindaklanjuti Ilham. Berarti karena ini mendesak ya Ibu, berarti Ibu secepatnya akan membantu Ilham untuk mungkin mengarahkan dia memanage waktunya ya Ibu. Bagaimana Ibu, sudah ada hal yang mungkin bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini, percakapan singkat kita? Iya, alhamdulillah Bu.
luar biasa. Jadi saya merasa bahwa pikiran saya ini refresh kembali, Bu. Yang kemarin-kemarin mungkin saya simpan sendiri. Akhirnya setelah saya bicara mungkin dengan Ibu, konsultasi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi tentang permasalahan yang dihadapi Ilham juga ini, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, menceritakan masalahnya. Saya berharap Bu Ayu sukses untuk mengatasi masalah Ilham ini, dan proses belajar mengajar di kelas Ibu bisa lebih lancar. Mungkin pada sesi berikutnya kita bisa berbincang-bincang lagi tentang follow up atau kelanjutan dari aksi Ibu tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, mudah-mudahan Bu Ayu kita sukses sama-sama dalam menyelesaikan ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi Ibu Murni sudah melakukan proses coaching tadi bersama dengan Ibu Ayu. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi yang Ibu lakukan tadi bersama dengan Ibu Ayu? Iya, terima kasih Bu. Saya tadi pada saat melakukan coaching, menurut saya itu saya sudah cukup mendengarkan dengan baik. Kemudian saya berupaya konsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Hanya saja mungkin saya masih merasa terkendala di waktu. Mungkin saya butuh waktu yang lebih lama untuk bisa menggali lebih banyak lagi potensi Ibu Ayu, mungkin hal-hal yang bisa dia lakukan untuk membantu siswanya sesuai dengan masalah yang dia ceritakan. Iya, Bu. Jadi Ibu di sini mempunyai kendala di waktu ya. Iya. Jadi mungkin kedepannya pada saat coaching nanti bisa ditambah waktunya. Iya, iya. Kegiatan. Betul Ibu, betul. Iya. Jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya, karena tadi mungkin karena Ibu Ayu juga harus segera kembali untuk mengajar, jadi ada keterbatasan waktu sehingga pertanyaan-pertanyaan juga tidak bisa lebih detail dan runut untuk dilakukan. Ya, jadi mungkin tadi itu hanya solusi garis-garis besar saja yang bisa dikembangkan dari Bu Ayu. Baiklah Ibu Murni, jadi dari hasil pengamatan saya tadi itu saya bisa utarakan? Iya, silahkan Ibu dengan senang hati. Ya, baiklah, dari hasil pengamatan saya tadi itu Ibu Murni sudah mengembangkan sudah melakukan kompetensi-kompetensi yang Ibu rujuk tadi, Ibu mau kembangkan dan ingin saya lagi amati. Ya, jadi di sini Ibu sudah melakukan Ibu sudah mendengarkan aktif dari apa yang dialami oleh Ibu Ayu. Ibu juga sudah present mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ayu sehingga Ibu Ayu bisa menentukan sendiri solusi yang akan dia tempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, baik Ibu. Ya, jadi kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan lagi performa yang Ibu inginkan itu kira-kira seperti apa? Mungkin saya harus banyak berlatih, kemudian saya harus meluangkan waktu lebih banyak khusus untuk coaching ini. Jadi bukan hanya sambil-sambil ya Ibu, memang meluangkan waktu khusus untuk melakukan coaching ini dan mencari waktu khusus untuk coaching. Jadi untuk mencari solusi dan mengembangkan diri coaching lebih baik lagi itu bisa saya lakukan, dan saya sendiri makin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi artinya saya lebih berpengalaman Ibu kalau saya mungkin lebih sering melakukan
Begitu deh Bu. Iya. Jadi kira-kira kapan dan di mana Iya. Ibu bisa melakukan? Ya mungkin setiap ada rekan mungkin yang menghadapi masalah dan bisa saya bantu, mungkin saya bisa melakukannya, Ibu. Mungkin dalam waktu dekat ini mungkin saya akan mencoba mengcoaching guru-guru baru yang baru masuk mengajar di sekolah ini, seperti Ibu, seperti itu, Bu. Baiklah, jadi perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan ini, dari proses ini kira-kira seperti apa? Ya, alhamdulillah saya sangat senang Ibu. Artinya dalam melakukan coaching juga kan kita perlu ada rasa percaya diri. Dengan kita diamati seperti ini muncul rasa tegang pertamanya, tapi kemudian muncul rasa percaya diri. Tapi setidaknya ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan umpan balik. Jadi kita bisa lebih mengembangkan diri seperti itu, Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia melakukan supervisi kepada saya. Alhamdulillah kegiatan hari ini itu sudah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan supervisi seperti ini lagi, mungkin dengan waktu yang lebih cukup lagi, karena betul, menurut Ibu Murni itu waktu yang kita gunakan ini masih singkat, masih kurang. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan supervisi kembali dengan waktu yang lebih lama lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Bu, terima kasih kembali juga. Jadi mungkin cukup sekian kegiatan kita hari ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Ayu? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Jadi hari ini Bu, Ibu sudah tanya kegiatan kita hari ini. Ya. Jadi sebentar mungkin Ibu Suryani ini akan coaching dengan Ibu Murni. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Boleh Bu? Bisa Bu. Bisa. Oke. Jadi Ibu ini ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Yang saya inginkan di proses nanti itu Bu, pada saat coaching itu saya ingin dibantu mengembangkan kemampuan saya mendengarkan aktif, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian saya bisa memberdayakan coach dan bisa present atau saya bisa menciptakan kehadiran penuh saat kegiatan coaching nanti itu. Nah iya, ya. Jadi selanjutnya saja Bu ya, supaya waktu juga ini. Jadi bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Saya berharap saat coaching nanti saya ingin diamati pada aktivitas mendengarkan aktif. Apakah saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan apakah saya bisa menghadirkan suasana santai pada saat kegiatan coaching nanti Bu? Iya. Jadi Ibu ini akan ingin diamati mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Ya. Ketiga, Bu, bagaimana kira-kira penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan Ibu? Menurut saya itu Bu, saya masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi saya ingin lebih baik lagi untuk melakukan kegiatan coaching tersebut. Jadi Ibu berharap ini setelah coaching ini bisa lebih baik lagi begitu ya? Iya. Jadi terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Ya, yang saya harapkan itu Bu, saya bisa menerapkan proses coaching yang lebih baik lagi agar proses kegiatan itu bisa bermakna dan bisa bermanfaat bagi coach saya gitu.
luar biasa Bu ya harapannya. Ya, jadi mungkin kita mulai Bu. Iya Bu, iya. Bisa dipanggil Ibu Murni. Oh iya Bu, iya. Assalamualaikum Ibu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Selamat pagi. Pagi Bu, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Murni? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu Murni. Begini, hari ini kan kita akan melakukan coaching. Iya, betul. Iya, jadi apakah Ibu Murni sudah siap? Ya, insya Allah siap Ibu. Baik. Jadi apa tujuan Ibu yang Ibu harapkan dalam kegiatan kita ini, kegiatan coaching kita ini, Bu Murni? Saya berharap Ibu bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya. Masalah saya itu Ibu kebetulan di mata pelajaran yang kami ampu itu ada beberapa rekan guru baru. Ya, dan rekan guru baru ini adalah guru-guru muda yang baru lulus. Mereka tidak begitu menguasai materi yang akan diberikan, utamanya mengenai materi-materi praktek Ibu. Jadi itu memberikan kendala pada saat proses belajar mengajar. Ya begitu ya Bu. Bisa Ibu menjelaskan kronologis atau permasalahan Ibu itu lebih detail lagi Bu, bagaimana? Jadi guru-guru baru ini apa yang mereka dapatkan pada saat kuliah itu tidak begitu persis sama dengan apa yang harus mereka ajarkan di sekolah, karena ini masalah teknis. Kalau masalah teori mereka menguasai, tapi untuk masalah praktek, membimbing siswa dari awal praktek hingga selesai itu mereka tidak begitu mampu dan tidak begitu menguasai, apalagi kalau siswa mengalami trouble atau masalah pada saat praktek tersebut. Saya berharap mereka bisa belajar, meningkatkan diri, dan bisa pada saat proses belajar tersebut lancar, apalagi kan sekarang sudah berjalan proses belajar mengajarnya, begitu Ibu. Ya Bu ya, jadi masalahnya Ibu itu cukup rumit juga ya, karena seorang guru itu harus menguasai materi dulu sebelum mengajarkan peserta siswanya. Jadi menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 permasalahan Ibu ini kita posisikan ke skala berapa? Saya kan berharapnya semua guru yang mengajar di mata pelajaran yang sama dengan saya ini, karena kebetulan saya koordinator mata pelajarannya Ibu, mereka semua menguasai materinya, dan itu adalah saya anggap sebagai poin 10 Ibu. Tapi mereka saat ini mungkin masih berada di poin 6. Begitu ya Bu. Iya. Jadi menurut Ibu masih berada di poin 6 ya, dan itu masih bisa dikembangkan lagi ya. Insya Allah Ibu. Jadi harapan Ibu ini untuk kedepannya itu akan mencapai posisi atau skala berapa? Ya, saya berharap setidak-tidaknya 9 Ibu, karena siswa kasihan jika mereka masuk di dalam kelas membutuhkan bantuan pada saat proses belajar mengajar, tetapi guru yang bersangkutan tidak menguasai dan tidak mampu, sehingga waktunya terbuang percuma, bisa dibilang seperti. Jadi setidaknya posisi 9 lah. Ya, posisi 9 ya Bu. Iya. Jadi dari permasalahan tadi itu Ibu, kira-kira apa rencana Ibu yang akan Ibu perbaiki dari masalah tersebut? Ya mungkin kan mereka sudah pernah saya panggil Ibu, dan saya melihat ada peluang bahwa di laboratorium itu pada saat jam 3 ke atas sudah kosong karena sudah selesai proses belajar mengajar, dan itu bisa digunakan bagi mereka untuk latihan. Mungkin dikumpulkan sesama guru baru yang kurang memahami praktek, kemudian dibimbing oleh guru-guru yang lebih paham. Yang penting kita aturkan jadwalnya, seperti itu Ibu, menggunakan fasilitas bengkel, fasilitas laboratorium. Jadi menurut Ibu nanti Ibu akan menggunakan waktu-waktu luang itu untuk melakukan pembimbingan ya Bu? Iya betul Ibu. Tapi kira-kira dari rencana Ibu itu apa kira-kira hambatan yang mungkin terjadi dan bagaimana Ibu bisa menyikapinya? Ya, mungkin hambatannya itu hanya tersangkut masalah
masalah waktu dari guru yang ingin membimbing. Kalau saya pribadi, insya Allah akan membicarakan dengan mereka mengenai supaya klop waktunya untuk latihan, untuk belajar. Nanti juga saya akan bicarakan dengan guru-guru senior lain yang ingin yang saya anggap bisa membantu mungkin. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru Iya, yang lain betul, Ibu, yang betul. akan membantu membimbing guru-guru Iya, betul. tersebut. Ya, baiklah Ibu. Jadi apa komitmen Ibu yang paling Ibu utamakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya mungkin komitmen saya ya saya ingin mereka setidak-tidaknya mungkin dalam waktu dekat sudah paham dengan materi yang akan mereka bawakan karena sudah berjalan, jangan sampai siswa ketinggalan. Kemudian saya akan langsung berbicara dengan mereka, mungkin dengan guru-guru senior juga, kalau perlu kita adakan pertemuan kecil, kemudian membahas waktu-waktu luang, kemudian berapa kali saja pertemuan yang bisa kita lakukan, setidaknya secepatnya, agar bisa mereka segera praktek, dan nanti bisa diaplikasikan ke siswa, Ibu. Iya Bu ya. Jadi di sini yang paling diutamakan itu adalah memaksimalkan waktu. Iya, betul Ibu, betul. Untuk melakukan kegiatan itu secepatnya. Iya, betul. Kegiatan pembimbingan itu secepatnya. Jadi dari pembicaraan kita, dari proses pembicaraan kita ini, Ibu Murni, kira-kira apa yang Ibu Murni rasakan setelah kita melakukan percakapan ini? Saya setidaknya Bu ada gambaran dan bisa tadi mengalirkan apa mungkin yang ada di pikiran saya untuk saya rencanakan, untuk saya lakukan untuk membantu rekan-rekan yang tidak memahami materi ini. Dan saya merasa lega, Ibu. Saya merasa lega dan saya bisa menemukan solusi yang mungkin bisa segera saya aplikasikan. Ya. Alhamdulillah dari kegiatan kita ini Ibu Murni sudah bisa menentukan apa yang akan Ibu terapkan nanti untuk mengatasi permasalahan Ibu ya. Mungkin cukup sekian Ibu percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa bercakap-cakap kembali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu, alhamdulillah saya juga alhamdulillah Bu, Ibu telah melakukan coaching bersama Ibu Murni, Ibu ya. Iya. Jadi setelah coaching saya akan mengajukan sedikit pertanyaan Bu. Bisa saya untuk bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Iya Bu, tadi itu saya menilai diri saya itu saya sudah bisa menjadi atau mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Murni untuk menentukan sendiri solusi dari permasalahan yang sudah Ibu Murni hadapi. Nah, Ibu. Jadi Ibu merasa bahwa Ibu telah bisa mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot, Bu ya. Nah, jadi saya mengamati Ibu tadi itu pada saat coaching, Ibu, ya betul, Ibu telah melakukan, Ibu telah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya lihat juga ya lumayan hampir natural Bu, luar biasa natural. Dan buat saya itu sudah sudah melebihi standar yang kita rujuk Bu. Nah, terus bagaimana pendapat Ibu mendengar ini Bu? Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena pengamatan Ibu tadi tentang saya melakukan proses coaching bersama Ibu Murni itu saya bisa memaksimalkan kompetensi untuk mengembangkan proses kegiatan tadi itu. Terus rencana Ibu selanjutnya bagaimana? Mungkin kedepannya itu saya akan melakukan apalagi percakapan atau dengan Ibu Murni kembali untuk lebih lebih terfokus lagi dari apa yang Ibu Murni alami tadi itu.
kemungkinan saja yang terjadi itu proses tadi itu belum maksimal bagi Ibu Murni, tapi nanti mungkin di lain waktu saya bisa melakukan kembali percakapan-percakapan seperti itu dengan Ibu Murni. Jadi langkah Ibu selanjutnya ini, Ibu berharap bahwa bisa bertemu lagi dengan Ibu Murni untuk melakukan coaching kembali dan memperbaiki apa kesalahan-kesalahan apa yang ini ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian Bu untuk hari ini. Luar biasa Bu ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Ibu. Kita berjumpa hari ini karena berhubung Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Suryani sebentar. Dan sebelum melakukan kegiatan coaching tersebut, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu pada kegiatan pra coaching atau pra supervisi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ibu sudah siap? Iya, siap. Ya. Pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan sebentar, itu Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Ibu? Ya, jadi pada saat coaching sebentar Bu, saya berharap itu Ibu dibantu mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coaching, serta kehadiran penuh saya atau presence saya saat coaching Bu. Baik Ibu, berarti Ibu berharap saya akan membantu mengembangkan kemampuan Ibu dalam presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Ibu. Baik Bu. Pada kompetensi tersebut, Ibu ingin saya lebih detail nanti mengamati di bagian yang mana Ibu? Ya, jadi saya berharap saat coaching itu Bu, saya diamati pada saat aktivitas mendengarkan aktif, apakah saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, dan apakah saya bisa menghadirkan suasana santai pada saat coaching Bu. Oh baik Ibu, berarti hal-hal tersebut nanti yang akan saya amati ya Ibu, bagaimana Ibu menghadirkan suasana santai, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini mengenai kompetensi Ibu sendiri? Itu penilaian Ibu terhadap diri sendiri itu seperti apa? Sudah berada pada level yang seperti apa? Iya. Jadi bagian yang akan kita kembangkan ini menurut saya itu masih belum maksimal Bu, dan saya ingin lebih baik lagi Bu. Ya, berarti Ibu merasa mungkin masih perlu memaksimalkan lagi nanti pada saat aktivitas, mungkin setelah kegiatan ini mungkin ada masukan atau seperti apa bisa nanti kita bantu. Apa harapan Bu Ayu secara keseluruhan dari aktivitas observasi ini yang kita akan lakukan sebentar dengan Bu Ayu mengcoaching Bu Suryani, kemudian saya mengamati, itu apa harapan Ibu Ayu setelah selesai nanti? Ya, jadi saya berharap nantinya bisa menerapkan proses coaching itu bisa lebih baik lagi Bu. Gitu. Oh, berarti secara umum, secara keseluruhan Bu Ayu ingin lebih baik nanti pada saat melakukan coaching mungkin saat ini dan saat-saat yang akan datang ya Ibu. Baik, saya kira untuk pertanyaan prasupervisinya cukup. Mudah-mudahan sebentar proses coachingnya lancar. Mungkin sudah bisa Ibu Ayu melakukan coaching yang memanggil Ibu Suryani. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu Ayu? Ya Alhamdulillah luar biasa juga Bu. Nah, jadi hari ini Ibu sudah tahu ya kegiatan kita hari ini Bu. Iya Bu. Ya, kita akan melakukan supervisi atau coaching Bu. Iya. Bisa kita mulai Bu? Bisa. Apa yang bisa saya bantu Bu? Mungkin pada proses ini Bu, saya menginginkan Ibu bisa membantu saya untuk menentukan solusi yang saya hadapi sekarang ini. Jadi Ibu berharap ini setelah coaching Ibu mendapatkan solusi. Iya Bu.
Jadi apa tujuan yang Ibu harapkan dari periksa di sini? Terus coba Ibu jelaskan lebih detail lagi bagaimana permasalahan yang Ibu hadapi ini, Bu. Begini Bu, di sini kan pada saat pembelajaran di kelas saya itu eh, saya masih menemukan masih ada siswa saya yang masih main-main pada saat pembelajaran berlangsung. Mungkin di sini saya menganggap mungkin metode yang saya terapkan itu mungkin masih kurang tepat ya Bu. Gitu. Jadi di sini masih ada anak-anak yang terkesan main-main pada saat saya menyampaikan materi karena mungkin ya saya juga menganggap bahwa metode yang saya gunakan itu masih kurang tepat pada mata pelajaran itu. Ya, jadi permasalahan Ibu ini pada saat proses belajar mengajar masih ada siswa yang bermain, Bu, ya. Iya, Bu. Dan Ibu menganggap bahwa metode yang Ibu lakukan itu masih belum tepat, gitu, Bu. Terus dari hal tersebut, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira sekarang posisi Ibu tuh sudah di skala berapa, Bu? Iya Bu, dari permasalahan yang saya hadapi ini, saya memposisikan diri saya itu masih di skala 5 Bu. Karena kenapa? Saya masih menganggap apa ya? Saya masih belum memaksimalkan apalagi proses pembelajaran saya itu di kelas karena saya masih menemukan beberapa siswa yang masih kurang memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung begitu. Jadi Ibu merasa bahwa Ibu masih berada di skala 5. Iya, Bu. Karena Ibu menganggap bahwa belum maksimal pada saat melakukan proses belajar mengajar, Bu, ya. Terus kira-kira harapan Ibu mau di posisi skala berapa, Bu? Kalau saya pribadi ya Bu, saya ingin mencapai skala yang sempurna atau di skala 10 karena saya menginginkan peserta didik itu siswa saya itu aktif dalam artian di sini dalam proses pembelajaran, bukan aktif dalam bermain pada saat proses pembelajaran, tapi saya menginginkan siswa saya itu bisa saya apalagi bisa saya kembangkan, kemudian saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa saya dan lebih menyenangkan. Gitu. Jadi Ibu ini berharap berada di skala 10. Ya, saya ingin mencapai skala 10 ya. Skala sempurna. Iya. Dan jadi dari permasalahan tadi, Bu, kira-kira apa rencana Ibu untuk memperbaiki masalah tersebut, Bu? Iya, Bu. Di sini dari permasalahan itu Bu tentunya saya merefleksikan diri saya di mana kekurangan saya dalam menerapkan pembelajaran, kemudian saya akan merubah metode pembelajaran saya itu sesuai dengan apa kebutuhan dari siswa saya, begitu. Iya, jadi rencana Ibu ini ke depan akan merubah metode, Bu, ya. Nah, kira-kira hambatan Ibu dan bagaimana nanti Ibu menyikapi itu? Nah, ya Bu. Di sini mungkin hambatan yang akan saya hadapi mungkin dari sarana dan prasarana ya Bu, karena di sini kan masih kurang apalagi LCD yang bisa kita gunakan. Jadi mungkin pada saat pembelajaran mungkin saya bisa melakukan apalagi kolaborasi dengan teman-teman, mungkin saya bisa bertukar apalagi bertukar mata pelajaran begitu untuk saya bisa menggunakan media saya itu dengan menampilkan di proyektor begitu, menggunakan proyektor pada saat saya menampilkan media yang akan saya gunakan untuk dalam pembelajaran nanti begitu, karena di sini kan masih kurang. Iya. Jadi hambatan yang Ibu rasakan sekarang itu masih kurang sarana dan prasarana. Dan Ibu ke depan berencana menukar jam ya dengan guru-guru yang ada di sekolah. Penggunaan alatnya, Bu, ya, untuk proyektor. Nah, terus apa komitmen Ibu yang paling utama untuk menyelesaikan masalah ini? Komitmennya. Di sini komitmen saya dalam permasalahan ini
Di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut bisa kami capai atau bisa saya capai dengan peserta didik, dengan siswa saya. Ini menciptakan suasana yang aneh, Ibu. Ya, Ibu, jadi dari percakapan ini, Ibu merasa apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah ya Bu, dari kegiatan kita ini, saya bersyukur sekali, saya sudah merasa plong dan lega karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut, dan saya alhamdulillah sekali saya bisa melakukan percakapan ini dengan Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan saya ini, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, semoga ke depan, Bu, kita bisa berbincang-bincang lagi, Bu, ya, untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki nanti, Bu. Iya, Bu. Ya, mungkin cukup sekian, Bu, untuk hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ayu, kita sudah sama-sama tadi melakukan coaching. Bu Ayu melakukan coaching kepada Ibu Suryani dan saya mengamati. Sekarang kita akan melakukan sedikit tanya jawab terkait pasca coaching ya yang Ibu sudah lakukan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu sendiri menilai performa Ibu setelah melakukan coaching tadi? Itu bagaimana Ibu menilai diri sendiri tadi setelah memberikan pertanyaan, kemudian berdiskusi dengan Ibu Suryani, bagaimana? Ya, jadi saya merasa tadi, Bu, saya sudah bisa mendengarkan secara aktif, ya, bisa menghadirkan kehadiran penuh saya atau present saya, dan mungkin saya merasa masih kurang, Bu, pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Begitu ya Ibu, itu mengapa Ibu merasa seperti itu? Mengapa Ibu merasa belum bisa memberikan pertanyaan berbobot? Ya, mungkin saya, Bu, masih perlu belajar banyak, mungkin, Bu, masih kurang. Begitu ya Ibu, jadi Ibu masih merasa harus menambah jam terbang mungkin ya. Dari pengamatan saya, untuk saya pribadi Ibu sebagai supervisor, itu saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching, itu Ibu sudah betul-betul presence, artinya menghadirkan diri sepenuhnya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani, terlihat dengan Ibu mencatat, kemudian menatap Ibu Suryani dan tidak terganggu oleh hal lain. Ibu mengangguk, menunjukkan rasa menyimak kepada Ibu Suryani. Ibu juga tadi sudah detail dalam mengajukan pertanyaan. Mungkin andaikan waktunya lebih banyak, mungkin Ibu bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Jadi masalah pertanyaan yang berbobot tadi itu mungkin ada sangkutannya juga mungkin dengan waktu dan jam terbang. Dari hasil pengamatan yang sudah saya sampaikan ini, bagaimana menurut Ibu? Apa pendapat Ibu tentang itu? Ya, betul, Bu. Jadi Ibu setuju ya? Setuju. Oh ya, baik Ibu. Dari hal untuk memperdalam mengenai mengajukan pertanyaan berbobot ini, itu apa yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki kemampuan mengangkat pertanyaan yang berbobot ini pada saat coaching? Iya, mungkin Bu, ke depan ini saya akan betul-betul terus belajar dan mencari referensi pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya memang kita ajukan pada saat coaching, Bu. Ya, mungkin saja mungkin harus bekerja sama dengan kepala sekolah yang ada di sekolah, meminta saran-saran apa kekurangan atau apa yang harus saya lakukan ke depan. Baik Bu, berarti untuk rencana tindak lanjut yang mungkin Ibu lakukan untuk memperbaiki apa yang Ibu anggap masih kurang adalah Ibu akan belajar, kemudian berlatih, kemudian mungkin mencari tutorial atau referensi, kemudian mungkin bertanya juga kepada kepala sekolah atau pihak yang Ibu anggap lebih senior dan terbiasa melakukan coachingnya Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching, kemudian sudah juga
memikirkan bagaimana untuk perbaikannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini melakukan supervisi, coaching bisa bermanfaat untuk Ibu, untuk saya, kemudian untuk coach kita juga, dan bisa dimanfaatkan seterusnya Ibu. Saya kira cukup untuk hari ini Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kegiatan yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih. Terima kasih juga Bu.